minimal mereka punya keinginan menghafal Quran. Kalau hanya 3, 5, 7, 10 misalnya gitu ya. Tapi kita mengingatkan atau mendoakan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Maka itu nasihat pada saat makan, pada saat jalan-jalan, pada saat bersama-sama, itu untuk meningkatkan rasa syukur dan tidak melupakan saudara-saudara gitu ya, saudara-saudara di Palestina, saudara-saudara di tempat lain, sehingga mereka terbiasa berbagi gitu. Waktu Umar bin Abi Salamah waktu makan ya, itu biasa kalau anak kecil kan melihat makanan langsung tangan kirinya bergerak gitu ya. Jadi Umar bin Abi Salam melihat makanan sudah dihidangkan, orang Arab itu kan makannya pakai nampan besar gitu. Umar bin Abi Salamah langsung tangannya mengambil ke tengah-tengah, ngambil daging. Biasanya daging di tengah-tengah. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, gitu, nak, gitu. Sambillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimayalik, dan makan yang terdekat saja. Jadi lagu yang barusan saya sampaikan tadi itu sebetulnya hadis ini. Ya gulam, nak, makan dengan tangan kanan, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang terdekat saja. Kalau waktu pergi, siapa yang dinasehati? Waktu pergi yang dinasehati adalah Ibnu Abbas. Apa nasihat Rasulullah? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Nah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi singkat ya, nah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi memanggil dengan kalimat nak, sayang, gitu. Itu anak-anak terbiasa, bukan gitu ya, enggak dengan suara keras, enggak. Biasanya kita dimulai dengan nada do dulu, nah do. Nanti kalau udah nggak dengar baru re, baru mi agak tinggi gitu. Nah ibu-ibu kalau udah capek nggak pakai nada do lagi, langsung mi gitu ya. Nah kenapa nggak sabar, terlalu lama kalau do re mi, jadi dia langsung mi. Nah mandi misalnya, nah ayo cepetan, langsung ke mi gitu ya. Donya itu dilewati, kenapa? Dia udah nggak sabaran, dia udah pengen sampai kepada poinnya gitu ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan apa, nah gitu, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu gitu. Ini sharing juga saat saya berangkat ke Pakistan dulu, orang tua saya tuh pesannya cuma gini, Fat, Allah kita sama ya gitu. Cuma itu, Fat, Allah kita sama ya gitu. Allah Fatihah sama Allah Ayah sama. Jadi kalau misalnya Fatihah melakukan apapun, Allah kita sama. Itu kecuci banget gitu, kecuci banget. Jadi kalau ingin melakukan hal apapun, terbayang, Fat, Allah kita sama. Jadi merasa dipantau sama Allah gitu ya. Kenapa singkat cuma, Fat, Allah kita sama. Fatihah bisa melakukan apa aja gitu. Karena kan di luar pantauan kita gitu. Jadi anak di mana-mana kita nggak bisa mantau gitu. Tapi Allah yang bisa mantau gitu. Dan itu benar-benar saya mengingat hadis ini, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Hanya orang tua saya mengemasnya apa? Allah sama ya, Allah kita sama, Allah di Pakistan, Allah di Indonesia sama. Itu benar-benar kecuci otak gitu ya, sampai-sampai kita nggak berani melakukan hal-hal yang melanggar gitu ya. Kenapa? Tadi nasihat sebelum pergi, nasihat saat makan, itu luar biasa. Ada yang ketiga yang bagus, yaitu nasihat saat dia sedang sakit. Dulu ada seorang anak Yahudi itu sakit, ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan apa? Aslim, masuk Islamlah. Ditatap wajah ayahnya. Aslim, kata Rasulullah, masuk Islamlah. Tetap lagi wajah ayahnya. Ayahnya tidak memerintah, tidak melarang. Sampai yang ketiga, Aslim, masuk Islamlah. Akhirnya anak Yahudi ini memeluk agama Islam. Kenapa? Karena saat orang sedang sakit, itu hatinya sensitif, hatinya peka, ingat dengan dosa, ingat digugurkan dosa, ingat dengan kematian. Maka orang sedang sakit itu, apa kata Rasulullah? Orang yang sedang sakit itu doanya seperti malaikat. Mustajab sekali. Karena pada saat sakit Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya dan Allah sedang mengangkat derajatnya. Jadi kalau para sahabat di masa itu, jika sakit 1 hari demam, itu mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka tahu diampuni dosa-dosa 1 tahun. Maka para sahabat kalau sakit itu
istighfar diperbanyak gitu ya, kemudian alhamdulillah diperbanyak, tahmid diperbanyak. Kenapa? Karena mumpung lagi sakit, doa mereka seperti doanya para malaikat. Masya Allah. Nah, sama halnya ketika anak sedang sakit gitu ya, itu kan sedang sensitif, hatinya lagi peka gitu, lagi manja. Kita bilang, kan bunda udah bilang, jangan begini, nggak usah begini, dan seterusnya. Allah tunggu, nggak apa-apa, nanti insya Allah sembuh. Kita ajak bicara umur itu, iya gitu ya. Jangan anak kecil, istri saja lagi sakit, padahal lagi megang HP. Ketika suami masuk, mama bagaimana, udah sembuh, udah mendingan gitu ya. Itu orang tua gitu. Kalau sedang sakit itu manja, apalagi anak-anak. Maka usahakan memberikan nasihat di 3 waktu yang efektif ini karena Rasulullah mencontohkannya. Yang keempat, yang keempat ini memantau, mengevaluasi gitu ya, dipantau. Nak, sholat nak, nanti aku sholatnya jam 3:30 misalnya. 3:30 kita datang lagi. Nak, tadi kan janjinya jam 3:30 gitu. Ayo nak sholat, dipantau, dievaluasi. Terus kalau misalnya anak-anak ke sekolah bagaimana? Mohon maaf untuk ibu-ibu yang punya anak SD, tolong cek tasnya. Banyak ibu-ibu curhat lantaran anak SD sudah menyimpan pil KB. Banyak anak SD sudah tahu di mana ATM kondom, na'udzubillah. Jadi ibu-ibu ini kaget dan curhat kepada saya lantaran, ya Allah Bu Fathia, kok anak saya sudah gitu. Maka harus dicek tas sekolahnya. Caranya bagaimana? Kita bertanya, nah ada PR enggak? Belajar apa hari ini? Buka tasnya. Kalau dia nyaman-nyaman saja dibuka tasnya, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau dia ketakutan, jangan buka tasku. Ada apa dengan tasnya dia? Kalau anak-anak kita, nah ada PR nak, kita buka tasnya, biasa saja gitu. Enggak ada untuk hari ini misalnya. Jadi mereka itu nggak ketakutan gitu. Kenapa mereka itu takut? Nggak boleh buka tas sampai HP di password ya, dikunci. Berarti ada rahasia yang mereka simpan. Dulu pernah pengalaman juga anak saya itu dijebak sama temannya. Waktu itu kelas 3 SD, tapi sekarang udah kuliah, udah lulus ya. Saya bilang, nak, ada PR nggak? Nggak ada, saya buka tasnya, dia diam saja. Terus saya buka, ada majalah orang dewasa. Anak kelas 3 SD ada majalah orang dewasa. Saya cuma tanya, nah ini buku apa ya? Majalah apa ya? Majalah, dia bilang. Aku nggak bawa majalah, aku nggak punya majalah. Ini majalah apa? Gambar orang dewasa. Gitu. Oh iya, tadi temanku nitip buku PR, coba. Jadi tas sudah diransel, dia mau pulang. Ini yang buku PR, ya taruh aja gitu. Jadi dibuka settingnya tanpa dia tahu ya apa yang dimasukkan. Akhirnya siapa yang nitipin buku PR ini? Tadi Fulan gitu. Oh, bilang sama Fulan ya, tolong ambil buku PR-nya sama Umi. Saya bilang gitu. Kenapa kita nggak marah? Karena dia nggak tahu, bahkan dia belum sempat buka majalah orang dewasa tadi. Jadi ketika kita akan marah, kita perlu tahu dia ini kesalahan dia atau kesalahan temannya gitu. Khawatir nanti kita marah yang bukan pada tempatnya. Jadi ketika dia buku, majalah, oh kayaknya dia nggak tahu nih. Ini buku apa enak? Oh itu temanku dia buku PR, berarti dia nggak tahu sama sekali. Jadi benar-benar kita harus waspada saat ini karena teman bisa menjebak anak-anak kita. Termasuk, mohon maaf juga gitu ya. Jadi ada anak-anak sekarang itu, mohon maaf ya saya cerita sedikit. Ada seorang ibu, anaknya bermain sama teman-teman sesama perempuan, kemudian anaknya dipertemukan dengan teman-teman peminum gitu ya. Kata temannya, sorry ya gue nggak minum gitu. Enggak, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Tapi akhirnya dipaksa dan saat minum dia mabuk, tertidur, diperkosa. Saat anak ini hamil, ibunya itu telepon saya dengan nada gemetar. Bu Fathia mohon doa gitu agar anak saya bisa menemukan siapa yang menghamilinya. Saya bilang, loh kok Bu siapa yang menghamili? Ibu nggak tahu, putri ibu yang menghamili siapa? Nggak tahu karena dia dijebak temannya, dicekoki minuman, dia nggak sadar, dia tertidur di kamar rumah temannya.
Pas dia sadar, temannya bilang apa? Tadi si Fulan tuh tidurin kamu. Gitu. Nyantai aja dia ngomongnya. Tadi si Fulan tuh tidur kamu. Hah? Serius? Iya. Qadarullah hamil anak ini. Dicari, di mana rumahnya? Dicari informasi, ternyata na'udzubillah pemakai, bahkan informasinya dia pun pengedar gitu ya. Jadi saya nggak redo, Bu Fatia, saya nggak redo anak saya dihamili oleh pemakai narkoba, bahkan pengedar. Pertanyaan dia apa? Bu Fatia, boleh nggak saya menikahkan dia, tapi dengan syarat 1 bulan saja, setelah itu ceraikan. Saya bilang nikah mut'ah haram, nikah yang berjangka, nikah yang berwaktu haram. Terus gimana? Biarkan sampai dia cerai dengan sendirinya. Nggak boleh akad nikah pakai waktu tuh nggak boleh, haram hukumnya, saya bilang. Akhirnya dia nangis gitu ya. Ya Allah, kenapa ujian saya seperti ini? Saya bilang boleh. Jadi kita terlalu permisif ketika mengizinkan anak-anak kita berteman, bergaul. It's okay, it's fine. Nggak ketat gitu. Jadi kita harus tahu, kamu berteman dengan siapa, di rumah siapa, kita punya nomor HP-nya. Bukan karena terlalu jadul atau takut, tidak. Dengan kondisi seperti sekarang, semua hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Na'udzubillah. Jadi dipantau gitu ya, dievaluasi, termasuk teman-teman di Instagramnya siapa, teman FB-nya siapa, gitu. Itu pantau, benar-benar dipantau. Diingat, anak kita hidup bukan di zaman kita. Jadi kita memantaunya dengan cara yang elegan ya, sehingga anak-anak tidak merasa dipantau, tidak merasa dikekang gitu ya. Nah itu yang keempat. Yang terakhir baru al-uqubah. Kalau yang keempat al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah itu artinya memantau, mengevaluasi. Kalau yang ketiga tadi an-nasihah, memberi nasihat. Nah, yang keempat, yang kelima al-uqubah. Uqubah itu artinya memberikan hukuman, punishment buat anak-anak. Hukuman ini dengan usia. Hukuman ini disesuaikan dengan kesalahannya. Jika kesalahannya ringan, hukumannya ringan saja. Jika kesalahannya berat, baru dihukum dengan berat. Jadi kita perlu mengenal anak-anak kita apa gitu ya, dan bagaimana, mengapa, mohon maaf, anak itu bukan hanya anugerah, anak pun bisa menjadi ujian buat kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bocoran di surat At-Taghabun. Di surat At-Taghabun anak itu sampai disebut 2 kali. Yang pertama ayat 14, yang kedua ayat ke-15. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian ya, bukan seluruhnya, sebagian dari pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Kenapa dikatakan musuh? Karena apa yang ada di benak kita berbeda dengan apa yang di benak anak-anak kita. Apa yang kita inginkan berbeda dengan yang mereka inginkan. Apa yang kita rencanakan, planning kita berbeda dengan planning mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahdharuhum, hati-hati. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, menyantuni, mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang orang tua harus berlapang dada menerima kesalahan anak-anak. Orang tua harus sabar melihat perilaku anak-anak yang terkadang membuat kita marah. Orang tua harus menahan lisannya untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Kenapa anak durhaka harus diputus mata rantainya? Kenapa anak durhaka nggak pernah bahagia hidupnya? Karena lisan orang tuanya yang mendoakan anak durhaka. Allah itu menitipkan ridho dan murkanya di orang tua. Ridhollahi fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Kalau anak-anak melakukan kesalahan dan kita nggak ridho, maka Allah pun nggak ridho sama dia. Maka Allah tidak pernah memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada anak-anak. Maka saat kita terluka hati kita, saat kita
merasa kesal dengan perilaku anak-anak kita, angkat tangan, nangis sama Allah. Ya Allah, doakan dia, sebut namanya. Kenapa doa ibu untuk anak itu tembus ke langit langsung dan mengguncang aras, mampu merubah takdir anak-anak kita. Sama halnya kita ketika kita memiliki orang tua, kita bilang sama orang tua kita, ibu mohon maaf, ibu ada sedikit rezeki buat ibu. Ibu kita bilang, nah Masya Allah setiap bulan kamu transfer ibu, nah setiap bulan kamu memperhatikan ibu, nah pada kamu sibuk misalnya, semoga hidupmu bahagia dunia akhirat ya nak. Aras di atas langsung berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Ibu yang beda agama saja doanya mustajab, apalagi ibu yang satu keyakinan dengan kita. Masya Allah. Jadi mohon redho sama orang tua. Redhonya orang tua Masya Allah luar biasa. Doanya orang tua tembus ke langit. Sekarang kalau kita jadi orang tua, lakukan apa yang orang tua kita pernah lakukan kepada kita. Maka doakan anak-anak kita, sebut namanya. Even hati kita terluka, maafkan. Kenapa tadi mata rantai anak durhaka harus kita putus agar dia bahagia hidupnya? Kata Allah apa? Kalau kamu mengampuni, menyantuni, memaafkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jangan dipendam, jangan dijadikan dendam. Anak kita kasihan gak bahagia hidupnya. Maka ketika anak menjadi ujian, Allah sudah menyampaikan itu. Begitu juga di ayat selanjutnya, innama amwalukum auladukum fitnah. Jadi innama amwalukum auladukum, aulad disebut lagi tadi. Fitnah itu ujian. Kenapa disebut ujian? Karena otak kita nggak pernah berhenti memikirkan anak dan harta. Bangun tidur mikirin rezeki kita, mikirin anak-anak kita. Luar biasa. Orang tua kita pun sama seperti itu. Jadi anak itu ketika menjadi ujian buat kita, apa yang Allah berikan untuk kita? Yang pertama, diangkat derajat kita. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. Jadi anak itu bisa menjadi ujian. Pada saat kita menangis mendidik anak-anak kita, pada saat kita kesel, capek mendidik anak-anak kita, maka saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Nikmati pendidikan anak-anak. Kenapa nggak lama? Setelah dia menikah, kita rindu dengan kamarnya yang kosong. Atau dia ke pesantren saja. Dia ke pesantren atau dia ke boarding, kita tatap kamarnya, Masya Allah, dia nggak ada. Kita rindu, kita kangen, tapi dia nggak ada gitu. Maka kondisi ini yang membuat kita terkadang menikmati pendidikan anak-anak kita. Harapannya apa? Harapannya dia pun akan menikmati kebersamaan gitu ya, bersama orang tua. Maka anak-anak ini diusahakan punya kenangan indah ketika bersama orang tuanya. Anak-anak itu nggak pernah hafal apa titel kita. Anak-anak nggak hafal apa jurusan kita. Bahkan anak-anak pun nggak hafal apa jabatan kita di kantor, pekerjaan kita tuh apa. Anak-anak nggak hafal. Yang dia hafal, yang dia ingat adalah bagaimana orang tuanya memperlakukan dia saat dia di rumah. Itu saja. Jadi kita benar-benar harus memberikan kesan yang indah, kesan yang baik, karena anak-anak hanya bisa mengingat itu. Kita jadi pengurus apa, kita jadi pejabat apa, kita kerja di mana, anak-anak nggak pernah hafal. Tapi dia hafal bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana tangannya menyentuh dia, bagaimana ketika kita menuntunnya, mendoakannya, anak-anak itu pasti hafal. Maka nikmati saat anak-anak dalam pandangan kita, dalam pendidikan kita. Dan yang terakhir, anak itu selain anugerah, kedua ujian, ketiga adalah penyelamat dari api neraka. Terutama anak-anak perempuan ya. Ini yang hadir saya lihat mayoritas perempuan. Jadi kalau anak-anak perempuan kita itu kita jaga, kita bagus mendidiknya, insya Allah menjadi penghalang kita dari api neraka. Kita pun demikian. Ya. Ketika kita jadi istri soleha, ketika kita jadi ibu yang soleha, mudah-mudahan itu menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka. Maka banyak orang tua kita yang ketika bertanya kenapa gitu ya, kenapa saat kita menikah gitu kok nangis, kenapa saat menikah itu kok dititipin semuanya ke pasangan kita, amanahnya kok dititipin ke pasangan kita, karena mereka tahu tugas mendidik anak perempuan itu berat. Maka ketika kita memiliki
anak ya, laki-laki maupun anak perempuan, itu mayoritas itu saat menikah kita nangis gitu. Terutama melepas anak perempuan, itu orang tua banyak yang nangis. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah dia menitipkan putrinya kepada orang yang benar atau kepada orang yang salah gitu. Karena dia tidak tahu apakah nanti pasangannya akan menyayangi putrinya sebagaimana dia menyayangi putrinya gitu. Jadi itu yang membuat orang tua sering menangis ketika melepas anaknya menikah, karena dia tidak tahu apakah dia menyerahkan kepada laki-laki yang tepat gitu. Apakah dia benar-benar memberikan putrinya kepada imam yang sebenarnya, yang bisa membimbing dia ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kiat kita mendidik anak-anak, walaupun gitu ya, walaupun kita belum menjadi orang tua yang sukses gitu ya, namun kita punya keinginan bagaimana anak-anak kita sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan lupa libatkan Allah, karena kita tidak mampu mendidik mereka dengan tangan kita. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan anak-anak kita sesuai dengan yang Allah perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Mbak Rufa. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rufa. Silakan Mbak.